Selamat datang di channel saya Edu Mastery. Channel edukasi dari seluruh dunia. Mari kita mulai videonya. Let's go. Assalamualaikum dan selamat datang di saluran Edu Mastery. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi dunia mikroorganisme yang ada di dalam tubuh manusia. Kita akan mempelajari peran bakteri jahat dan bakteri baik dalam menjaga kesehatan kita. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita lihat lebih dekat bagaimana bakteri ini terlihat. Saat kita melihatnya melalui mikroskop, kita dapat melihat bentuk yang berbeda-beda dan struktur mereka yang menarik. Sebelum kita memahami peran bakteri jahat dan baik, kita perlu tahu tentang mikrobiota tubuh manusia. Di dalam tubuh kita, terdapat sekitar 100 triliun mikroorganisme, termasuk bakteri, yang hidup di berbagai bagian tubuh kita. Ini disebut sebagai mikrobiota tubuh manusia. Mikrobiota kita terdiri dari sekitar 10.000 spesies berbeda dari bakteri, dan hanya sekitar 1% dari bakteri ini yang diketahui dapat menyebabkan penyakit. Sekarang mari kita fokus pada bakteri jahat. Ada berbagai jenis bakteri jahat yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Beberapa contohnya termasuk E. coli, Staphylococcus aureus, dan Salmonella. Meskipun mereka sangat kecil, mereka memiliki kekuatan untuk menyebabkan penyakit dan infeksi serius. Bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan infeksi kulit, seperti bisul, impetigo, dan bahkan infeksi yang lebih serius seperti pneumonia. Sekarang, mari kita lihat bagaimana bakteri ini masuk ke dalam tubuh kita dan berdampak buruk pada sistem kita. Pertama-tama, mereka dapat memasuki tubuh melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Begitu mereka masuk ke dalam tubuh, bakteri jahat ini dapat mulai berkembang biak dan menyebar ke berbagai organ dan jaringan. Misalnya, jika mereka masuk ke saluran pencernaan, mereka dapat menyebabkan infeksi perut atau usus. Mari kita pelajari lebih dalam tentang mekanisme kerja bakteri ini. Mereka memiliki berbagai alat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup dan menyebabkan kerusakan pada tubuh kita. Misalnya, beberapa bakteri memiliki flagellum, struktur seperti ekor yang memungkinkan mereka bergerak dan menempel pada jaringan. Mereka juga dapat menggunakan pilus, serabut halus yang memungkinkan mereka untuk menempel pada sel-sel manusia. Selain itu, bakteri ini sering menghasilkan enzim dan toksin yang merusak sel-sel manusia dan memicu respons inflamasi dalam tubuh kita. Salah satu contoh yang paling umum adalah infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Ini dapat menyebabkan nyeri, gangguan buang air kecil, dan dalam kasus yang parah, infeksi ginjal. Bakteri jahat juga dapat menyebabkan infeksi kulit seperti jerawat, bisul, atau bahkan infeksi kulit yang lebih serius seperti selulitis. Selain itu, ada juga bakteri yang dapat menyebabkan penyakit menular seksual seperti gonore atau sifilis, yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesehatan kita. Bagaimana kita dapat melindungi diri kita dari bakteri jahat ini dan apa yang dapat kita lakukan jika kita terinfeksi? Langkah-langkah pencegahan termasuk menjaga kebersihan diri, mencuci tangan dengan sabun secara teratur, memasak makanan dengan baik, dan menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Jika kita terinfeksi, penting untuk mencari perawatan medis yang tepat. Dokter dapat meresepkan antibiotik untuk melawan infeksi bakteri dan memberikan perawatan yang sesuai. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada mikrobiota tubuh kita. Antibiotik sangat efektif dalam membunuh bakteri jahat,
tetapi mereka juga dapat membunuh bakteri baik yang diperlukan dalam tubuh kita. Oleh karena itu, penggunaan antibiotik harus sesuai petunjuk dokter dan dibatasi sebisa mungkin. Tidak semua bakteri itu jahat, tubuh kita juga memiliki banyak bakteri baik yang memberikan manfaat kesehatan. Salah satu contoh bakteri baik yang paling dikenal adalah Lactobacillus dan probiotik. Bakteri-bakteri ini membantu mencerna makanan, memproduksi vitamin, dan menjaga keseimbangan pH di dalam tubuh kita. Tahukah Anda bahwa bakteri baik juga berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh kita? Sebagian besar sistem kekebalan tubuh kita terletak di saluran pencernaan, dan bakteri baik membantu melatih dan memperkuat sistem kekebalan kita agar lebih efektif melawan infeksi. Kesehatan kita bergantung pada keseimbangan mikrobiota tubuh kita. Jadi, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan ini? Pola makan sehat dengan serat yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bakteri baik dalam tubuh kita. Sayuran, buah-buahan, dan makanan fermentasi seperti yogurt probiotik adalah contoh makanan yang baik untuk mikrobiota tubuh kita. Terkadang, bahkan bakteri baik ini bisa berdampak buruk pada tubuh manusia. Faktanya, bakteri baik yang biasanya bermanfaat bagi tubuh kita dapat menyebabkan masalah jika jumlahnya berlebihan atau jika terjadi ketidakseimbangan dengan bakteri lainnya. Mari kita jelajahi beberapa fakta menarik tentang dampak buruk bakteri baik pada tubuh manusia. Fakta pertama, ketidakseimbangan bakteri baik dalam saluran pencernaan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, atau sindrom iritasi usus. Ini disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan bakteri baik yang menghasilkan gas berlebih dan merusak keseimbangan lingkungan pencernaan. Fakta kedua, bakteri baik yang berlebihan dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh. Ketika bakteri baik menyebar ke organ lain di luar saluran pencernaan, seperti aliran darah, mereka dapat menyebabkan infeksi serius dan mengganggu keseimbangan flora mikroba alami. Fakta ketiga, ketidakseimbangan bakteri baik dalam sistem kekebalan tubuh dapat memicu alergi. Bakteri baik membantu mengatur respons imun, dan ketika mereka tidak seimbang, sistem kekebalan tubuh bisa kebingungan dan merespons berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya. Fakta keempat, bakteri baik yang berlebihan juga dapat berkontribusi pada infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, atau bahkan pneumonia. Ketika bakteri baik menumpuk di saluran pernapasan, mereka dapat mengganggu keseimbangan alami mikroba di sana dan memicu perkembangan infeksi. Fakta kelima, bakteri baik yang berlebihan dapat menjadi faktor pemicu jerawat. Bakteri jenis tertentu, seperti Propionibacterium acnes, dapat menyebabkan peradangan pada kulit dan memicu perkembangan jerawat. Sebagai kontraksi, sebenarnya bakteri ini juga merupakan bagian alami dari kulit kita, tetapi ketika populasi mereka tumbuh secara berlebihan, masalah kulit dapat terjadi. Terakhir, mari kita pelajari beberapa langkah praktis untuk menjaga kesehatan mikrobiota tubuh kita. Olahraga teratur dan mengurangi stres dapat berkontribusi pada kesehatan mikrobiota kita. Studi menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan keanekaragaman bakteri baik dalam tubuh. Itulah fakta menarik tentang bakteri jahat dan bakteri baik dalam tubuh manusia. Dengan menjaga keseimbangan mikrobiota kita melalui pola makan sehat, penggunaan antibiotik yang bijaksana, dan gaya hidup yang seimbang, kita dapat mengoptimalkan kesehatan tubuh kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini. Terima
Terima kasih.